luar biasa sekali ya. Indonesia kaya dengan karya wastra. Dan memang kalau kita baru saja menyaksikan fashion show yang sangat luar biasa ini adalah produk lokal yang menampilkan atau terinspirasi dari motif ulos dari tanah Batak, Sumatera Utara. Dan bersama saya adalah penggagas Boru Goods, yaitu Kerry Nabasaria. Boru yang berarti anak perempuan menjadi label produk busana karya Kerry Nabasaria Panjaitan. Perempuan Batak kelahiran Maryland, Amerika Serikat tahun 1991 ini menghadirkan motif ulos dalam busana kontemporer yang berkonsep ready to wear. Lewat busana, Kerry memang ingin mengangkat nilai-nilai budaya Batak, khususnya terkait kain tenun ulos. Sehingga dalam memproduksi busana, ia pun menggandeng para perajin tenun ulos di Sumatera Utara. Harapannya, budaya Batak lestari, perekonomian para penenun pun sejahtera. Nah, sekarang sahabat kita lihat ya, karya-karya dari Kerry ini banyak banget ya, Ker. Boleh kesini, Ker? Nah, kalau kita lihat ini kan semuanya jadinya casual banget ya. Nah, kira-kira apa yang diadaptasikan, yang diambil dari motif ulos? Ya, jadi ini namanya koleksi rajum. Sebenarnya berasal dari meditasi kita selama tahun 2020. Membawa berkat ternyata ya 2020 ya? Ya, mungkin introspeksi lah gitu. Nama koleksinya rajum itu artinya merenung. Jadi kita mengambil dari beberapa motif yang sering terlihat again and again di ulos Batak lah gitu, ulos Toba. Jadi seperti wajik ini kita namanya tenun udan, ini tenun dobar seperti ini. Itu banyak kita lihat lah gitu, tapi kita repeat motifnya jadi kelihatan lebih kontemporer. Mungkin sahabat di rumah juga penasaran elemen-elemen apa saja yang penting ya dalam budaya Batak yang terimplementasikan dalam karya-karya Boru Goods ini? Ya, mungkin kalau kita melihat tenun Batak kelihatannya simple ya, mungkin garis-garis atau kotak-kotak gitu. Tapi sebenarnya itu ada beauty dalam complexity, beauty dalam simplicity itu sendiri karena sangat kompleks sebenarnya tenun Batak. Kita pernah ngobrol-ngobrol sama antropolog Belanda, namanya Sandra Diesen yang memang bekerja di tanah Batak 40 tahun. Beliau mengatakan kalau tenun Batak itu sebenarnya yang paling kompleks di Indonesia karena lama sekali memakainya. Jadi sebenarnya kita melihatnya tuh mungkin seperti matematika juga kali ya rumusnya. Banyak hitungan kalau misalnya tenun ya. gitu. Jadi kita memperlihatkan banyak geometric shapes gitu. Ya. Oke, ini pastinya setiap motif ini kan pasti banyak ya ragamnya. Dan ada filosofinya. Mungkin bisa berbagi nggak buat sahabat di rumah juga? Filosofinya banyak ya setiap ulos. Mungkin mulai dari yang ini dulu ya? Iya, mulai dari udan. Karena ini tadi aku udah bilang rajum atau merenung, kita menggunakan sebenarnya pattern-pattern air dan angin, alunggo, dohot, aek. Udan itu seperti hujan karena kita melihat itu seperti rintisan hujan. Dobar itu deras, jadi seperti hujan yang deras karena kita melihat tahun kemarin itu mungkin struggle orang dan juga struggle seluruh dunia ini selama pandemi itu begitu deras gitu. Tapi itu membuat kita giving chance untuk kita introspeksi lah gitu. Apa sih yang penting dan gak penting gitu. Nah, biasanya kan kalau kita bicara soal kain wastra itu kan identik sama ya sesuatu yang busana formal dan lain sebagainya. Tapi kalau di Boru Goods ini kan kita lihat jadi kayak wah, benar-benar casual banget gitu ya. Ini ide melahirkan kontemporer style seperti itu datangnya dari mana? Sebenarnya sih kalau misalnya di kita, aku sebagai orang Batak sendiri, kita kalau melihat ulos tuh selalu adat gitu loh. Adat dan ulos itu sebenarnya sakral banget buat kita. Dan selalu cuma di acara-acara adat aja. Dan itu membuat agak susah buat generasi yang muda tuh mau memakainya gitu. Dan atau mau lebih interest ke situ lah gitu. Dan tapi at the same time kita juga melihat beberapa desainer ulos tuh menggunakan ulos hanya dipotong-potong yang sebenarnya tuh banyak maknanya gitu. Jadi kita mau mengambil gimana caranya
ulos itu bisa kita ambil beberapa motif menjadi kontemporer, jadi kita bisa pakai pakaian ready to wear gitu. Yang paling penting sih sebenarnya kita mau menggunakan platform seni itu as a way untuk raising social justice issues gitu. Wow. Jadi kita bukan cuma bikin fashion line ya gitu, tapi itu juga fashion line yang both environmentally friendly and socially ethical gitu. Jadi kita proponent of slow fashion basically gitu, karena kita melihat sendiri sebenarnya industri fashion itu nomor 2 paling terburuk behind oil industry, karena banyak banget fabric waste. Jadi kita dari hulu ke hilir kita pikirin banget gitu, dari benangnya, pewarnaannya segala macam. Jadi itu yang kita mau melihat, that fashion doesn't have to be destructive. Wow. Cukup filosofis dan juga panjang ya, dari hulu ke hilir tadi. Komprehensif sekali pemikiran terkait dengan produk-produk yang dihasilkan Borougoods ini. Nah, di sini kita juga lihat nih ada ragam kain ulos begitu ya. Boleh bantu ceritakan nggak kalau Carrie ke sana mungkin ini ada 3 kain ulos ya. Ini pasti penamanya sendiri pasti beda-beda. Fungsinya juga pasti beda-beda ya. Mungkin sahabat di rumah juga penasaran, ini apa aja nih? Kalau yang dimulai dari yang paling depan nih? Ini sadum. Iya, ini sadum ya? Iya, ini sadum, dan sadum yang ini, sadum tuh macam-macam. Tapi biasanya warna-warni dan lebih casual lah gitu. Biasanya kalau yang ini sadum silahi yang dipakai untuk perempuan biasanya. Untuk perempuan, dan digunakan untuk acara apa biasa, Ker? Macam-macam sih, kalau sadum bisa dipakai buat macam-macam. Jadi keseharian atau acara-acara formal? Iya. Ini sadum ya? Biasanya buat yang lebih muda lah gitu Buat Carrie dong. Lalu yang di belakang? Ini ragi hidup, atau ragi hidup, sorry. Sebenarnya ini yang paling tinggi ulosnya. Jadi hanya bisa dipakai untuk yang udah beranak, bercucu, dan yang udah sukses lah di dalam karirnya. Jadi yang levelnya tinggi gitu ya. Dan membuatnya sangat susah karena harus beberapa penenun, bukan cuma satu aja. Jadi panel ini satu penenun, terus panel yang satu lagi, terus yang di tengah. Dan digunakan pasti ya karena levelnya udah tinggi di acara-acara formal. Iya, biasanya dikasih orang tua pengantin wanita untuk orang tua pengantin yang pria. Wah, sesuatu yang ini banget ya, berharga gitu ya. Iya. Nah, kalau yang di belakang? Yang ini ragi hotang. Ini yang biasanya disebut, kalau ini juga dalam pernikahan nih, soalnya banyak banget ulos untuk yang pernikahan. Bener-bener, kalau saya kayak kawinan adat Batak itu banyak banget ya sampai. Ini biasanya dikasih orang tua pengantin perempuan untuk calon menantunya yang namanya ulos hela. Jadi memang beragam dan fungsinya juga. Ini kalau tadi kan dipakai untuk perempuan saja nih, yang muda, yang ini? Yang ini hanya untuk calon menantunya aja. Calon menantunya saja? Iya, calon menantu yang laki-laki. Jadi calon menantu yang laki-laki? Jadi dia akan, ini bakalan terus ada gitu loh. Jadi sebagai doa dan harapan lah gitu dari orang tuanya. Semoga menambah informasi buat sahabat di rumah juga ya mengenai ragam dari kain ulos ya. Nah, kalau tadi kita juga bicara soal budaya Batak, atau kita ajak Carrie juga main, boleh? Bermain games? Gitu, nggak semangat main games, let's go. Let's go. Budaya Batak. Kita di meja saya ini sudah tersedia 3 gambar ya. Tugasnya Carrie adalah menjelaskan nama tarian, lalu digunakan tarian tersebut di event apa, ya. Dan kalau bisa dipraktekkan. I will try. Mudah-mudahan bisa ya. Kita mulai yang pertama, silakan yang ini. Dilihat. Ini tarian pisau surit, kebetulan dari Batak Karo, aku sendiri dari Batak Toba. Biasanya ini untuk tamu kehormatan. Menyambut kedatangan tamu kehormatan. Cerita di baliknya itu sebenarnya gadis yang menunggu kekasihnya untuk pulang. Kita dengarkan dulu musiknya ya. Ini dia. Wah, itu dia ya. Nah, berikutnya berhasil pertama, yang kedua. Ini apa nih? Kedua,
si gale-gale. Wih, cepet ya kamu ya? Kamu lihat langsung si gale-gale, udah langsung. Soalnya ada puppetnya di sini, ada bonekanya. Boneka ini namanya si gale-gale. Jadi sebenarnya bukan tarian tapi lewat boneka marionet gitu. Dengan apa? Dengan benang-benang. Ya, fungsinya buat apa nih? Event apa? Fungsinya biasanya kalau pemakaman. Ya, untuk pemakaman. Kedukaan ya? Kedukaan. Terus ada yang memainkan boneka tersebut dan konon katanya jumlah benangnya itu adalah jumlah urat-urat di tangan kita. Oh, wow. Kita dengarkan musiknya juga ya. Oke, terima kasih buat informasinya. Dan masih ada satu lagi, Carrie, masih siap kan? Satu lagi nih siap. 3, 2, 1, dilihat. Oh, ini Tortor 7 Cawan. Tortor mungkin yang paling terkenal ya tarian di Batak. Kalau yang ini tapi specifically 7 Cawar itu menggambarkan 7 bidadari yang turun dari kayangan dan di dalam cawannya itu adalah air jeruk purut untuk membersihkan kalau yang hal-hal yang buruk, negatif dan buruk begitu ya, pergi-pergi jauh gitu ya. Wah, ini bisa dong Carrie mempraktekannya dong. Mungkin nggak 7 cawannya tapi Tortor aku bisa. Tortor bisa ya, boleh. Kita putarkan musik. Oke. Wah, terima kasih Carrie. Sudah mempraktekkan tarian Tortor dan tidak terasa 1 jam kami sudah menghadirkan acara luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Tidak hanya mencintai tapi juga melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih Carrie dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sudah hadir di rumah saya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan selalu ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Tetap semangat teman-teman, selamat pagi.